Hari ini saat dia tidak bisa mendengar, membelikan alat dengarnya pun kau berhitung. Padahal kalau kau gendong dia dari Bandung sampai ke Makkah, kau bawa lagi pulang, belum tentu dapat menebus satu tetes darahnya saat melahirkan engkau. Berapa jahitan robek dagingnya gara-gara melahirkan engkau. Bawa orang tuamu, senangkan dia, bahagiakan dia. Dosa terbesar di antara yang besar, pertama syirik, yang kedua uququl walidain. Kalau ada uang berikan, sehingga kau tidak perlu berteriak. Jangan sampai berteriak. Jangan sampai orang tuamu membawa HP ke servis HP. Nak, HP bapak ibu rusak ya. Diperiksa HP-nya nggak rusak, terus anaknya nggak ingat, dia tidak menelpon lagi. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kau kencing di kaitnya. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis sampai azan subuh tiba. Di hari tua ini bahagiakan dia, belikan makanan yang enak, pakaian, bawa dia jalan-jalan. Mulut orang puasa lebih harum daripada harum semerbak kasturi. Hadis Sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut pendapat ini, harum semerbak kasturi tak baik kalau dihilangkan. Maka biarkan saja. Tapi jangan dipahami makin busuk makin harum. Akhirnya dia tak gosok gigi selama seminggu. Kau kenapa tak gosok? Harum kasturi lebih harum lagi. Kau mau? Tetap gosok gigi habis makan sahur, tetap gosok. Tapi setelah zuhur jangan lagi. Ini setelah zuhur jam 2, jam 3, jam 4, jam-jam kritis. Disitulah dia gosok pakai mentol pula. Begitu waktu masuk kamar mandi lesu. Begitu keluar salju turun. Oh, jangan. Usah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya syabun, anak muda, nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, typing, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya, anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang, kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Dia akan mati, tapi akan ada 1000 Abdul Somad yang akan menolong agama. Alhamdulillah Ustaz, Bapak Kepala Dinas kami orangnya rajin puasa sunat, rajin sholat duha, rajin baca yasin. Itu bukan amal Kepala Dinas, itu amal mak-mak. Baca yasin, baca Quran, sholat duha, sholat tahajud, puasa sunat. Siapapun bisa beramal seperti itu, tak perlu jadi Kepala Dinas. Amal Kepala Dinas adalah amal yang berkualitas, yang sesuai dengan jabatannya. Kalau engkau seekor gajah, bawalah 1 batang kelapa. Tapi kalau engkau seekor semut, bawalah sebutir gula. Jadi kalau ada Kepala Dinas cuma puasa sunat, baca Quran, itu sama dengan seekor gajah membawa sebutir semut. Itu bukan amal. Amal adalah apa jabatanmu, kau pakai dengan jabatanmu itu untuk menolong agama Allah. Apakah orang yang melakukan perbuatan dosa itu tidak tahu bahwa dia dilihat Allah? Dia tahu, tapi dia lawan pengetahuan. Orang yang melawan pengetahuan imannya secara sengaja, secara sadar, terus dilawannya, maka orang itu disebut fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Sekali dilawan, jauh hidayah. Sekali dilawan, jauh. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Akhirnya dia tenggelam dalam perbuatan fasik. Tahu dia itu haram, dibuatnya juga. Tahu dia itu tak boleh, dibuatnya juga. Tahu dia itu perbuatan buruk, dibuatnya juga. Akhirnya Allah sesatkan dia ke dalam kesesatan yang nyata. Yudillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberikan hidayah jalan
Datang seorang yang hitam, dia peluk Nabi SAW. Kenapa engkau peluk aku? Kerana aku tidak yakin bahawa aku akan masuk surga bersama engkau. Engkau mulia, aku tak mulia. Engkau Quraisy, aku tak Quraisy. Engkau keturunan Nabi, aku bukan siapa-siapa. Tapi apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'a man ahab. Engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Malam ini kita bersama di Masjid Warisan Nabi, di tempat melaksanakan sunnah Nabi, dan yang kita kaji pun hadis-hadis Nabi. Walaupun kita tak dekat, tak sesuku, tak sebangsa dengan dia, kita insya-Allah bisa boleh bersama dengan dia. Amin ya rabbal alamin. Dengan apa? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau tidak merasakan manisnya baca Quran, tidak merasakan manisnya sholat sunat, tidak merasakan manisnya i'tikaf, tidak merasakan manisnya tahajud, nikmat sudah tercabut dari diri. Banyak orang menyangka tidak nikmat kalau nggak ada duit, tidak nikmat kalau motor kredit, tidak nikmat kalau belum nikah. Ada yang lebih mengerikan. Nikmat tercabut ketika kau tidak merasakan manisnya. Afwan, izin Tuan Guru, teman saya Tahat dan saya ingin bertanya, apakah minum minuman keras seteguk dua teguk termasuk haram? Mana haitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang kularang, jauhi. Jangan kau coba-coba. Tapi Ustadz, ini kan bukan untuk mabuk, ini untuk menghangatkan badan aja Ustadz. Saya insya Allah cuma seteguk dua teguk tak akan mabuk Ustadz. Dari mana kau tahu kalau seteguk dua teguk tak mabuk? Maka Nabi sudah memberikan takaran. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Terima kasih atas ilmunya Tuan Guru. Takut, iri, benci, marah, rindu, cinta letaknya di dalam hati. Makanya kita tak boleh benci. Ni yang gadis-gadis asal nengok anak lajang itu, wih, najis aku tengok kau. Tiba-tiba dia sukses, selesai S1, dapat S2 ke Australia, pulang dia bisnismen, PNS, pegawai BUMN, punya perusahaan, kaya. Akhirnya robah benci menjadi rindu. Abghid baghidaka haunamma. Kalau kau benci, benci sekedarnya saja. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Boleh jadi suatu saat dia akan menjadi kekasihmu. Karena benci dan rindu tipis setipis kulit bawang. Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah, hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar 3, membongkar mesin, hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif, karena selalu dilihat lama-lama cantik. Ada seorang hamba berpesan di zaman Nabi SAW, nanti kalau aku mati, maka bakarlah jasadku, lalu campakkan debunya ke laut. Kenapa? Karena aku takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosaku. Disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, aku ampuni hambaku itu karena masih ada rasa takut dalam hatinya. Makanya khatib naik ke atas mimbar, pesannya ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa kurban Habil diterima, kurban Kabil tidak diterima? La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, andai kau ambil batu besar untuk kau timpakan ke atas kepalaku, kata Habil, ma ana bi basiti yadiya ilaika liaqtulak,
aku tidak akan membalas untuk membunuh wahai saudaraku. Kenapa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah berdosa orang tua membiarkan anak perempuan tidak berhijab? La yadkhulul jannata, tak masuk surga ayah, tak masuk surga abang, tak masuk surga suami. Dayyus, yang tak ada rasa cemburunya. Abang, ayah, suami membiarkan istri, adik, anak perempuan keluar rumah tak pakai hijab, dayyus, tak ada cemburunya. Itu adik kau? Iya. Cantik ku tengok. Iyalah, abangnya kan ganteng. Dayyus, tak ada rasa cemburu. Mestinya wajahnya merah. Kenapa kau tengok aurat saudaraku, saudariku, adikku, anakku? Ingat, bapak yang rajin salat, yang rajin puasa sunat, selangkah lagi kau masuk surga, selangkah mau masuk Jannatul Firdaus. Tapi anakmu kau biarkan tidak menutup aurat, selangkah juga kakimu akan ditarik ke dalam neraka jahanam. Ingatlah wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, abang. Orang yang berkata tidak ada hubungan kita dengan Palestina, itu murni hubungan konflik antara Palestina dengan Israel, maka dia tidak mengerti ajaran Islam. Kita baca Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau orang mengatakan itu Palestina tidak ada hubungan agama, maka Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Nabi Musa hijrah ke Palestina, Nabi Isa lahir besar di Palestina, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ke Palestina, barulah naik ke Sidratul Muntaha. Maka hubungan kita bukan sebagai hubungan kemanusiaan, tapi hubungan yang lebih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Andai kau bukan seorang muslim, andai tak percaya kepada Muhammad, untuk menyaksikan kebiadaban Israel cukuplah sebagai manusia, tak perlu menjadi seorang muslim untuk kasihan kepada Palestina. Cukup menjadi manusia yang berakal sehat, maka sudah cukup untuk membela Palestina. Bagaimana sikap kita kalau ada rekan kerja atasan langsung yang tak sholat, padahal sudah coba diingatkan beberapa kali? Bapak tak usah mengingatkan dia, nanti dia marah. Cukup kirimkan aja video pendeknya ke dia. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jahara, kafirlah dia secara nyata. Siapa yang tidak sholat maka gugur 4 fardu kifayah, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya gimana? Campakkan laut. Bagaimana menghadapi sikap sahabat yang ketika senang meninggalkan kita, ketika susah mencari kita? Ini tak usah dikawani. Sadiquka man abkaka la man adhakak. Kawanmu adalah yang sama susah, dia bisa sama susah menangis ketika kau susah, ketika kau senang dia ikut merasakan kebahagiaanmu. Itulah sahabatmu. Adapun orang yang susah menengok kau senang, senang bukan main menengok kau susah, itu ada dalam Quran. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kau dapat nikmat mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kau dapat musibah mereka senangnya bukan main. Si anu kemarin masuk tenggelam di kolam, habis di situ. Bukan kawan, tinggalkan dia, cari kawan yang baik. Apa yang membuat kita menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan? Ini semua hanyalah karena dunia. Dunia itu seperti satu tetes air yang kau celupkan tanganmu ke dalam samudera yang luas. Celupkan ujung jarimu ke dalam lautan yang luas. Falyanzur bima yarji. Pandang apa yang tinggal di ujung jarimu. Setetes, itulah dunia. Gara-gara setetes itu kau khianati sahabatmu. Gara-gara setetes itu kau katakan aib-aib, padahal tidak. Wala tajassasu, jangan kau cari-cari kesalahan orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kau buka aibnya, apalagi sampai kau buat-buat. Andai itu memang aibnya, maka sungguh kau sudah melakukan perbuatan ghibah. Andai tidak, kau sudah melakukan perbuatan fitnah, kau sudah berbuat zalim. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Masalah hidup ini hebat, tapi dia mendekat kepada yang maha hebat. Allah Jalla Jalaluh mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang bersama dengan Allah, maka Allah akan membersamainya. Orang-orang yang diuji itu selalu merasa bersama dengan Allah, maka kemudian Allah membalasnya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama mereka. Ayatnya tidak berkata innas sabirina ma'allah.
orang-orang sabar bersama Allah, tapi Allah lebih mendahulukan dirinya. Aku bersama mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Idza dzakarani, kalau dia mengingat aku, menyebut aku, fi nafsihi, dalam dirinya sendiri, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan menyebut, mengingatnya sendiri, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang sedang krisis dengan iman. Dia tidak lagi percaya. Mana itu alam akhirat? Mana itu alam barzah? Mana itu roh? Aku tidak percaya kepada yang tak nampak. Aku tidak percaya kepada yang tidak terlihat. Yang aku percaya hanya yang bisa aku pegang dengan tangan, yang bisa aku rasa dengan lidah, yang aku tatap dengan mata, yang aku dengar dengan telinga. Begitu sombongnya manusia berkata, mana itu? Mana dia? Mana yang tidak nampak itu? Tapi ketika kematian datang, adakah yang bisa melihat kematian? Percaya mati, tak percaya pun mati. Percaya dan tak percaya, semuanya akan mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan tidak percaya. Mau menjadi kafir, silakan. Mau menjadi orang munafik, silakan. Mau menjadi Abu Jahal, Abu Lahab, silakan. Mau menjadi Qarun, Fir'aun, silakan. Fir'aun mati, Abu Jahal mati, Qarun pun mati. Semua yang tidak percaya. Kalau ada anak kecil menjerit-jerit, ada anak kecil melompat-lompat, ada anak kecil teriak-teriak, bagus atau tak bagus? Mereka ini umurnya 10 tahun. Tahun 2021 Abdul Somad ceramah, umurnya 10 tahun. Nanti tahun 2020, 2030, 2040 Abdul Somad datang kemari. Mereka ini akan membawa anak-anak mereka kemari. Mereka akan jadi imam, mereka akan jadi khotib, mereka akan jadi muazzin, mereka akan jadi Bilal. Mereka inilah yang akan memimpin sholat tarawih nanti di masjid ini 2041. Jadi artinya apa? Kalau di Masjid Al-Falah sore masih ada anak lompat-lompat, masih ada anak lari-lari, masih ada anak teriak-teriak, bersyukur apa tak bersyukur? Bersyukur. Berarti 20 tahun akan datang, masjid ini masih tetap akan ada orang sholat berjamaah. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa, manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Sehebat apapun diri Anda, katanya ahli ibadah, kesolehannya sudah tidak bisa dikira-kira, tapi kalau Anda memandang hamba Allah dengan pandangan merendahkan, siapapun dia, pemabuk, berjudi, berzina, apapun, awas. Kalau Anda memandang mereka dengan pandangan merendahkan, maka itu menjadi sebab Anda akan direndahkan oleh Allah. Sombong kemana-mana seolah-olah punya surga. Orang tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kamu adalah dai, ajak sahabat-sahabatmu. Kamu pimpinan di perusahaan, selamatkan karyawan-karyawan. Kamu adalah direktur, ajak sahabat-sahabatmu. Ini menolong di jalan Allah. Orang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia, tapi tak pernah berbuat kebaikan, mengajak orang lain. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah zikir. Masalah orang lain gak sholat, bukan urusan saya, bukan orang Islam. Karena orang Islam, dia tidak egois. Dia ingin ajak saudaranya. Orang Islam itu bukan di dunia, sampai di akhirat ketika disuruh masuk surga, udkhulu, masuklah kalian ke dalam surga. Apa kata dia? Ya Allah,
aku tidak ingin masuk surga sendirian. Kawanku yang dulu sama-sama satu pengajian, sama-sama satu masjid, mana dia ya Allah? Izinkan aku mencarinya ya Allah. Maka Allah berikan izin, cari dia. Cari saudaramu yang ada di dalam surga, dalam neraka. Tarik dia. Itulah syafaat orang-orang soleh. Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat nggak apa-apa. Yang masalah itu nggak bertato nggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular tadi. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahul wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut. Ini pertanyaan disampaikan juga ke Ustadz Abdul Somad. Plus sekarang terkenal di mana-mana Ustadz, selama banyak orang yang datang, gimana rasanya? Ya. Takut kalau itu semua justru menjadi ujian yang boleh jadi tidak mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau dengan semua itu ternyata ada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan hadis riwayat Muslim nomor hadis 1905. Karena ternyata yang duluan masuk neraka itu orang yang merasa pintar. Yang duluan masuk neraka orang yang mengejar popularitas. Yang duluan masuk neraka orang yang merasa ingin terkenal dalam kehidupannya. Karena itu saya senantiasa diajarkan oleh guru kami bahwa siang mengajar, malam bermunajatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya keluarga, mempunyai sebidang tanah. Namun tanah kami dikuasai tanpa hak oleh tetangga kami dengan ukuran lebar 7 meter. Apakah orang yang mengambil hak tanah kami berdosa hingga akhirat? Qaidah sibrin, sejengkal kau ambil, sejengkal kau ambil, quyida, dililitkan ke lehermu sab'i aradin, 7 lapis. Sejengkal kau ambil 7 lapis tanah dari lehermu. Apalagi 7 meter? Apakah keluarga anak menantu turut berdosa karena mengetahui bahwa orang tuanya telah mengambil? Ya. Yang tak tahu, aku beritahu. Yang pura-pura tak tahu, tak mau tahu, aku kasih tahu. Andai tanah ustadz yang dibuat orang begini, apa tindakan ustadz? Aku lapor ke Pak Kapolres. Bolehkah seorang menyimpan perasaan pada seorang laki-laki soleh, mengharapkan laki-laki itu jadi imamnya? Boleh, apa boleh tak boleh? Cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Suka tak bisa dipaksa. Bisa tak kita paksa? Kau harus suka, tak bisa. Jadi kalau ada rasa suka di dalam hati, itu tak bisa kita lawan selama sukanya kepada yang halal. Saya suka betul sama dia Pak Ustaz. Siapa tuh? Bini kawan saya. Oh tak bisa. Sekedar suka kau lawan. Lawan, banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Jangan kau intip-intip di FB dia. Minta ampun pada Allah supaya dialihkan pada yang lain. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hatiku ini kepada yang baik ya Allah. Naik khotib ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata khotib. Azan. Habis itu dia pun alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masuk orang terlambat. Apakah dia langsung duduk atau salat? Masuk seorang sahabat duduk, Nabi suruh berdiri. Qum, tegak. Tegak. Makanya kalau terlambat tetap salat sunat. Di mana? Janganlah di tengah. Udahlah terlambat di tengah tuh. Jadi gara-gara namanya itu. Pergilah agak ke pinggir-pinggir sana. Apalagi di Masjid Abdiyah ini ada situ yang tak nampak cahaya atau di samping-samping tuh. Ini udahlah terlambat di tengah pula pakai baju kaos. Tertulis, emang masalah buat lo. Tak satu dua perempuan mengadu melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun
hidup 1000 tahun. Kalau tak sembayang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. Apa sama berbakti sama orang? Tidak ada apa-apanya. Man tarakas salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Na'udzubillah. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak salat, meninggalkan salat? Saya pribadi, maka saya tidak menyolatkan orang yang meninggalkan salat, karena kata Nabi SAW, man tarakas salah, sengaja meninggalkan salat. Sedangkan Allah dia lawan, apalagi manusia. Sedangkan Rasulullah dia lawan, apalagi ulama. Na'udzubillah. Kalau orang yang meninggalkan salat itu ingkar, mengejek salat, mengolok-olok salat, kafir dia. Orang yang kafir 4 gugur. Tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikubur. Sekecil apapun, sebesar apapun dituntut. Yang heran nanti di akhirat ada yang memikul kijang Innova plat merah. Karena kau curang di dunia. Masih keren juga kalau mikul Avanza, mikul Alphard, keren. Ada di akhirat itu nanti memikul bakwan. Yang dulu makan 3 bayar 1. Itu kecurangan. Makanya saya tempat-tempat sekolah dulu saya cari itu sekarang. Sangka menangis di pintu Ka'bah, pergi ke Makkah, duit banyak, umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik, selesai. Mana bisa? Dosa yang bersifat materi mesti kau bayar, mesti kau balikkan. Banyak yang menung kan? Afwan Ustaz, amalan apa yang harus kita baca untuk buka toko di pagi hari Ustaz? Syukron Ustaz. Pas pagi-pagi mau buka usaha itu, baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Untuk membuka rezeki dan menjauhkan dari sihir-sihir, santet dan gangguan setan. Mana tahu ada orang benci, disiramkannya air mandi orang mati di situ. Di toko itu kalau dia buka atau depan rumah disiramkan air mandi orang mati, sehingga semua orang yang lewat di situ mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau laki-laki minang perempuan ditolak, adik mau jadi istri abang, najis, tuh. Hanya orang yang tak sanggup menahan mata, tak sanggup menahan telinga, tak sanggup menahan lidah, tak sanggup menahan tangan, tak sanggup menahan kaki, tak sanggup menahan hati, tak sanggup menahan pikiran. Maka kata Nabi ibadahnya man shoma, siapa yang sanggup menahan waktu siang itu, imanan, pada siang Ramadan, imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban, hanya membalaskan meminta balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Bagaimana kalau ada orang tahan makan, tahan minum, tapi mata tak ditahan, telinga tak ditahan, lidah tak ditahan? Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tak menahan lidahnya, tak menahan matanya, tak menahan tangannya, tak menahan kakinya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka perbuatan dia menahan makan, menahan minum tak ada pahalanya. Silahkan Najo, ada yang ingin ditanyakan kepada Tuan Guru Was? Saya mau tanya, apakah batal puasa kita ketika kita mencium istri di waktu puasa? Makasih Ustaz. Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya.
Man lam yada imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang terlarang, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Itu definisi puasa. Izin bertanya Ustadz, amalan apa yang harus kita lakukan dan laksanakan supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal? Terima kasih Ustadz. Syarat kita selamat daripada Dajjal lakukan 3. Yang pertama, baca surah Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, petang Jumat. Baca awal surah Al-Kahfi 10 ayat bila mampu, hafazkan anak-anak kita. Yang ketiga, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Allah tolong kita insyaallah. Alhamdulillah, sudah ada Bang Yadi Sembako di sini. Silahkan Bang, ada yang ingin ditanyakan kepada Tuan Guru UAS? Bibir di kolom lagi ngobrol sama Bang Mamat. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Perkenalkan, beli kendi, beli tembakau. Ana Yadi Sembako. Mau tanya Ustadz, ini kan bulan Ramadan, lagi sahur nih ana, mau makanan masih di mulut, tiba-tiba udah jatuh imsak dan nggak berapa lama langsung azan, sedangkan makanan masih di mulut Ustadz. Kira-kira makanannya harus dibuang apa bagaimana ya Ustadz ya? Ana belum paham, mohon dijawab ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah gunanya imsak. Kau sedang makan? Hai menantu-menantu, kau baru ketemu dengan suamimu itu umur 20-25 tahun. Selama ini yang membesarkannya siapa? Yang meregang nyawa melahirkannya siapa? Yang 9 bulan 10 hari mengandung siapa? Yang menyusukan 2 tahun siapa? Hari ini saat dia tidak bisa mendengar, membelikan alat dengarnya pun kau berhitung. Padahal kalau kau gendong dia dari Bandung sampai ke Makkah, kau bawa lagi pulang, belum tentu dapat menebus 1 tetes darahnya saat melahirkan engkau. Berapa jahitan robek dagingnya gara-gara melahirkan engkau. Bawa orang tuamu, senangkan dia, bahagiakan dia. Kalau ada uang berikan, sehingga kau tidak perlu berteriak. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kau kencing di kainnya. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis sampai azan subuh tiba. Di hari tua ini bahagiakan dia, belikan makanan yang enak, pakaian, bawa dia jalan-jalan. Mana baktimu pada orang tuamu? Jaga orang tuamu. Jangan sampai nanti setelah dia mati meninggal dunia, barulah engkau menangis, penyesalan berakhir tak ada gunanya. Masya Allah, sudah ada Bang Farhat di sini. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan kepada Tuan Guru UAS? Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Sehat terus ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, perkenalkan aku Farhat. Aku mau tanya nih Pak Ustadz, kan biasanya kalau kita sholat berjamaah tuh kan setelah surat Al-Fatihah kita selalu bilang amin. Nah, penasaran Pak Ustadz, pengen tanya artinya amin itu apa sih? Sama satu lagi nih Pak Ustadz, kalau makna dari suratul Fatihah apa ya Pak Ustadz? Terima kasih nih sebelumnya Pak Ustadz. Maaf pertanyaan banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, artinya kabulkanlah ya Allah. Itulah mengapa selesai baca Al-Fatihah amin. Karena Al-Fatihah itu setengahnya pujian, setengahnya doa. Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanir-Rahim, pujian. Maliki Yaumiddin, pujian. Nah, masuk ayat yang kelima, setengahnya pujian, setengahnya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang pernah kau berikan kepada 4 orang. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tapi bukan jalan yang kau berikan kepada 2 orang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Saya sangka tadi karena pakai masker nggak bersuara lagi. Ternyata masih bersuara.
Amin. Arti amin, istajib ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah boleh bayar zakat fitrah dengan uang atau beras? Syukran Ustadz. Ughnuhum lihadzal yaum. Hadis Nabi. Ughnuhum lihadzal yaum. Cukupi kebutuhan mereka hari ini. Hari ini maksudnya Idul Fitri. Jangan sampai mereka hari Idul Fitri 1 Syawal itu masih lagi minta-minta. Maka kata mazhab Hanafi yang membolehkan pakai uang ini, mencukupi kebutuhan mereka adalah tercukupi juga dengan uang. Itulah makanya boleh diuangkan. Karena membayar zakat fitrah dengan makanan pokok juga adalah ijtihad. Membayar dengan uang juga ijtihad. Kenapa dengan beras ijtihad dikatakan sunnah, sedangkan dengan uang dikatakan bid'ah? Tak pernah ada ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengejek. Tak pernah ada ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyerang mazhab Hanafi. Orang sekarang aja. Maka bacalah kitab Al-Bayan lima yushghilul azhan. Tapi saya pribadi, dari sejak pulang dari Maroko tahun 2008 sampai tahun ini, tidak pernah bayar zakat fitrah pakai uang, pakai beras. Tapi saya tak pernah membid'ahkan, menyalahkan orang yang pakai uang. Lalu Ustaz sendiri bagaimana bayar zakat fitrah? Beli beras yang paling enak, dimasukkan ke plastik 3 kilo, plastik hitam 3 kilo. Plastik putih boleh Pak Ustaz? Boleh. 3 kilo, serahkan. Begitu saya bayar zakat fitrah. Kau mau bayar pakai uang? Bayar pakai uang. Tapi berat berasnya menurut hitungan mazhab Hanafi. Berapa berat menurut mazhab Hanafi? 3, sekian. Kalau kau mau bayar pakai beras, makanan pokok, ikutlah berat menurut mazhab Syafi'i. Ada yang menyebut 2,5, ada yang menyebut 2,7, ada yang menyebut 3, pakai pertengah 27. Saya ulang sekali lagi. Kalau mau pakai uang, ikut berat menurut mazhab Hanafi. Kalau mau beras, ikut berat menurut mazhab Syafi'i. Jangan kau bayar pakai uang, beratnya Syafi'i. 2,7 nih kau uangkan. Itu berarti talfiknya campur aduk. Beratnya berat Syafi'i, tapi duitnya duit Hanafi. Pusing saya Pak Ustadz. Berarti belum cukup buka puasa tadi. Atau kelebihan kolak. Teknis membayar. Kalau mau bayar pakai uang, ikut berat 3, sekian, bayar pakai uang. Nih uang. Kalau mau bayar pakai beras, ikut teknis macam saya tadi. Beli beras, masukkan ke plastik, berapa? Assalamualaikum Pak, ini zakat fitrah beras saya, ini beras anak saya, ini beras emak saya, ini beras bini saya, ini beras untuk ponakan saya. Begitu. Silahkan Bang Tengku, ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada pertanyaan nih. Apakah boleh membatalkan sholat sunnah kalau emak memanggil? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat sunat ya, Nur, berhentilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mak, coba kau caskan dulu HP mama. Apa nyawa ini? Pikir tadi entah apa kali. Kalau sholat sunat boleh, tapi kalau sholat wajib tak boleh. Kalau sampai tak menyaut waktu sholat sunat, Nur katanya. Nur katanya. Tak. Matilah kau Nur katanya. Bisa mati. Bisa kita mati. Dalilnya Pak Ustadz, ada seorang laki-laki namanya Juraij. Dipanggil sama emaknya, Juraij, diam dia. Juraij, diam dia. Karena dia sedang ibadah waktu itu. Juraij, diam dia. Didoakan emaknya, Allahumma la tumidhu hatta turihi wujuhal mumisat.
Jangan matikan si Juraid sebelum matanya melihat PSK. Jangan matikan Juraid sebelum matanya melihat PSK. Terkabul. Tak lama sesudah itu, langsung ada perempuan hamil. Ditangkap. Siapa yang menghamilimu? Juraid. Tangkap Juraid. Oh, ini kerja kau Juraid. Ya, selama ini pura-pura ibadah. Nih hamil tukang gembala kambing gara-gara. Hancurkan orang rumah ibadah Juraid. Hampir dibunuh Juraij. Kata Juraij, tunggu sampai anak itu lahir. Begitu anak itu lahir, ditusuk Juraij pusat anak itu. Ya gulam, wahai anak kecil, man abuka? Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, ra'il ghanam, koboi. Siapa bapakmu? Pengembala kambing. Koboi pengembala kambing. Dicium mereka kaki Juraij. Dibangunkan mereka tempat ibadah Juraij dari emas. Kata Juraij, tak perlu. Cukup balikkan macam tempat dulu. Ini hanya cara Allah ingin menunjukkan bahwa doa seorang ibu makbul. Jangan lawan orang tua. Sampai sebegitu hebatnya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah zakat dan sedekah boleh dikasihkan kepada adik atau saudara kandung Ustaz? Syukron Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak, Mama, ini 5 juta zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Bapak wajib menafkahi ibu, maka bapak tak boleh berzakat kepada ibu. Tapi ibu boleh berzakat ke bapak. Itu bedanya. Ibu boleh berzakat. Bang, ku tengok abang udah agak-agak fakir miskin nih bang. Nah, jadi, bang itu zakat. Tengok susah kali kau bang. Nah ini pakailah ini. Ini gaji ke bulan ini. Ibu bergaji sebulan 10 juta. 1 juta 25.000, 2,5%. Jadi kalau 10 juta 250.000. Nah ini zakatku bang 250. Yang 750 ini sedekah. Adapun infak nanti ku tengok prestasi ya bang. Nah kaedahnya tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Tak boleh berzakat kepada anak, karena anak itu wajib kita nafkahi. Nah sekarang adik, apakah adik itu wajib kita nafkahi? Tidak. Yang wajib dinafkahi itu siapa? Istri, anak, cucu, mertua, orang tua. Yang hubungan langsung, itu yang wajib kita nafkahi. Orang yang tak wajib kita nafkahi, boleh kita kasih zakat. Kalau kita bersedekah pada orang jauh, nilainya 1 sedekah. Tapi kalau kita bersedekah pada orang dekat, nilainya 2. 1 sedekah, 1 lagi silaturahim. Tapi banyak orang tak mau sedekah ke keluarga dekat. Kalau sedekah sama orang lain. Kok kenapa tak sedekah sama saudara? Payah saudara nih Pak Ustadz, dikasih sikit-sikit kali katanya. Dari Anas bin Malik bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, sejak diciptakannya neraka sampai saat ini malaikat Mikail tidak pernah tersenyum walau sekalipun. Apa sebab? Karena takutnya kepada api neraka. Mengapa dia takut? Alasannya rasional, karena matanya melihat langsung. Kita tidak melihat. Kita hanya sekedar tahu dari Al-Quran, dari hadis, dari fatwa, dari ceramah, dari tausiah ulama. Tentulah pengetahuan yang lewat telinga tak sama efeknya dengan yang pengetahuan ditengok oleh mata langsung. Maka malaikat Mikail yang sampai pada derajat malaikat sekalipun takutnya bukan main, sampai tak dapat tersenyum sejak neraka diciptakan.